Oke, let's see, saya kayaknya mesti agak kesini nih. Kamera oke. Buat yang di rumah, selamat bergabung kembali, selamat beribadah. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Oke, kita siapkan Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar semuanya by the way? Baik-baik, agak dingin ya? Agak dingin karena ternyata ada insiden tadi pagi. Jadi tiba-tiba saya lagi dalam perjalanan ke Boston. Terus di SMS sama pastor yang gereja pagi, ternyata heaternya mati. Pastor, the room is so cold. Waduh, gimana ini lagi nyetir, untung ada asisten luar biasa ya di sebelah kanan. Jadi sambil SMS-an, sambil kontak begitu ternyata oilnya habis dong. Waduh, ini nggak ngerti kenapa bisa begini, tapi ya puji Tuhan ada saya telepon, thank you buat Iyo Ika yang akhirnya dengan sigap mengurus semuanya, cari-cari company dan pada hari Minggu ya, padahal agak susah juga untuk cari oil company dan pada akhirnya bisa diisi dan baru tadi sebelum ibadah heaternya bisa nyala. Jadi ini sedang dalam proses lumayan semakin hangat gitu. Yang penting kita hangat di dalam gitu. Kita tetap berapi-api di dalam Tuhan ya. Saya tadi kalau perlu sampai lari-lari naik turun tangga gitu biar agak hangat badannya gitu. Persiapan mau khotbah gitu ya, kayak senam SKJ dulu. Oke, saudara siap dengarkan firman Tuhan? Ada amin? Belum ada. Sore hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan, saya beri judul yaitu Relational Generosity. Judul khotbah saya yaitu Relational Generosity. Apa itu Relational Generosity? Itu adalah sebuah kemurahan hati di dalam hubungan. Ya. Jadi kita bermurah hati di dalam hubungan. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita sudah sampai akhirnya pada minggu Thanksgiving. Ini hari Minggu terakhir sebelum Thanksgiving, tadi sudah diumumkan. Nanti kita ada acara makan siang sama-sama. Kalau tidak kemana-mana, boleh kita kumpul, kita habiskan turkey yang ada. Dan kalau ada teman yang nganggur di rumah tidak kemana-mana, boleh diajak juga biar kita sama-sama makan, sama-sama berfellowship dan acaranya santai kok. Nah kalau kita lihat tentang Thanksgiving itu kembali itu terdiri dari dua kata ya, thanks and giving. Jadi kita mengucap syukur atas hal-hal yang kita miliki. Tadi disaksikan juga bahwa seringkali kita lupa terhadap bahkan berkat yang paling kecil yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bisa jalan, kita bisa bernafas. Sementara banyak orang yang tidak bisa jalan, tidak bisa bernafas, tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki kendaraan dan lain sebagainya. Dan untuk itu ketika kita mengucap syukur, kita pada akhirnya memberi gitu. Thanks, we are thankful, we are grateful and then we give something. And then gratefulness itu pada akhirnya hati yang mengucap syukur itu membawa kepada hati yang bermurah hati. Jadi hati yang murah hati itu diawali daripada hati yang sungguh mengucap syukur. Nah, saya mau mulai dengan membacakan beberapa ayat firman Tuhan. There are some verses in the Bible that shows us that we have a generous God. Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat murah hati. Saudara percaya ya? Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat murah hati. Nah kita lihat pertama dari kitab Deuteronomy, Ulangan, Deuteronomy chapter 30 verse 9. Di depan ada bahasa Inggris, saya akan bacakan bahasa Indonesianya lebih dulu. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Nah kalau saudara lihat di sini dikatakan, the Lord your God will make you abundantly prosperous. Wah ini luar biasa. Jadi Tuhan kita ini akan membuat kita melimpah ya. Melimpah dengan prosperous, kita prosperity. Prosperity itu lebih bukan hanya kaya ya, tapi ya kita diberkati luar biasa gitu ya. Abundantly prosperous. So that's our God. Our God is a generous God, and generosity actually begins with God. In the Bible we can see, in the book of Deuteronomy, we can see that God will make us abundantly
prosperous. Wah, Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikannya di dalam segala hal. Nah kemudian Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. I came that you may have life and have it abundantly. Supaya engkau memiliki kehidupan di dalam segala kelimpahan. Jadi saudara lihat bahwa keinginan Tuhan, kehendak Tuhan supaya kita bisa hidup di dalam yang namanya kelimpahan. Wah ini luar biasa, betapa generous, bermurah hatinya Tuhan kita. Kemudian ayat yang kitab Efesus pasal 3 ayat 20, dikatakan seperti ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. So Ephesians 3:20. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Next slide. Jadi dia adalah Tuhan yang mampu melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Saudara kasih Tuhan, kalau berdoa, kalau kita aminkan ayat ini, dikatakan dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak ya daripada apa yang kita pikirkan atau kita doakan. Jadi kalau engkau berdoa, hati-hati, siap-siap karena Tuhan bisa menjawab lebih daripada apa yang kita pikirkan. Percaya? Ini dikatakan seperti itu. Dan ini menggambarkan bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sangat bermurah hati. Very generous God. We have a very generous God. God is so good in our life. Tadi di lagu tadi kita nyanyikan bahwa your goodness is running after me. Jadi bukan kita yang mengejar berkat, tetapi kebaikan Tuhan itu mengejar-ngejar kita. Berkat Tuhan itu mengejar-ngejar kita. Karena memang Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang siap memberkati kita, dan bahkan memberkati dengan kelimpahan. Tuhan katakan seperti itu. Oke. Kayaknya minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya kita belajar, atau saya percaya saudara pernah mendengar ya tentang satu cerita ini. Ini bagaimana Yesus ini diurapi oleh seorang wanita yang berdosa banyak. Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai ayat yang ke-47, saya akan bacakan 2 ayat. Jadi ayat yang ke-37 dan 47 ya. Diceritakan begini. Di kota itu ada perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Nah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan when a certain immoral woman. Jadi ini perempuan yang tidak bermoral. Atau di dalam terjemahan lain itu lebih jelas dikatakan seorang prostitute katanya. Jadi seorang yang prostitusi ya, prostitut, dia mendengar oh Yesus lagi makan nih di rumah si ini atau di kafe mana mungkin gitu ya. Terus karena dia tahu ada Yesus, dia datang. Dia datang dan dia membawa minyak yang sangat mahal. Ini kalau dilihat saudara bisa pelajari itu lebih dari ratusan dolar harganya gitu. Tapi dia datang, kemudian dia mengurapi Yesus. Dan apa yang terjadi? Ayat 47, kemudian ini sebenarnya dari 37 sampai 47 itu murid-murid Tuhan itu berdebat. Katanya bahwa ini kan nggak boleh nih. Perempuan yang prostitut, immoral woman, ketemu dengan Yesus, kemudian menjamah Yesus. Wah, Yesus kasih tahu. Dan ini yang Tuhan Yesus katakan, I tell you, her sins that they are many, bahwa ini sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu, jadi bukan sedikit ya, udah prostitute, immoral itu, bahkan dibilang ini adalah sinful woman. Kalau dibilang sinful woman itu wanita yang berdosa, berarti emang kehidupannya ya sebagai prostitut itu melanggar hukum agama, melanggar hukum sosial, melanggar hukum Tuhan. Ya dia memang orang yang berdosa, seorang pendosa gitu, yang terus-terusan berdosa. Nah Yesus katakan dosanya yang banyak itu telah diampuni. Kenapa? Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah saudara lihat, karena wanita ini begitu generous dan dia menerima kebaikan daripada Tuhan.
Jadi grateful prostitutes, it is not a stingy religious leaders, came and show her gratitude to Jesus by pouring a very expensive perfume. Wanita yang oke, dia seorang prostitut, seorang yang immoral, seorang yang tidak baik, tetapi dia datang kepada Tuhan, dia mengurapi Tuhan, yang mana seharusnya kalau saudara pelajari itu harusnya dilakukan oleh para pemimpin agama, oleh murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang istilahnya suci. Tapi orang-orang pemimpin agama itu tidak mengurapi Yesus, malah wanita ini nih menunjukkan kemurahan hatinya. Dia berikan generosity, dia berikan minyak yang mahal, parfum yang sangat mahal. Dan pada akhirnya Yesus menghormati wanita ini dan Yesus mengampuni dosa daripada wanita ini. Nah, ini luar biasa. Nah, inilah yang dinamakan dengan relational generosity. Bahwa ada sebuah kemurahan hati dalam hubungan yang kita berikan kepada orang lain lewat yang namanya pengampunan. Oke. Nah, saya mau sampaikan tentang yang namanya pengampunan sore hari ini. Relational generosity itu adalah kemurahan hati di dalam hubungan antara kita dengan orang lain yang kita berikan kepada orang lewat satu hal yang kita tunjukkan, kita ekspresikan dengan yang namanya sebuah pengampunan. Nah, itu yang saya percaya Tuhan itu mau supaya setiap kita menjadi murah hati di dalam mengampuni orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar tentang yang namanya generosity itu memang langsung biasanya kepikirnya itu tentang namanya kita being generous itu murah hati dalam keuangan. Kita kasih uang yang banyak, kita berkatin orang yang banyak secara material, itu generosity. Tapi generosity itu bisa ada dalam berbagai macam bentuk. Bisa kita generous dalam waktu kita memberikan waktu kepada Tuhan kah, dalam pelayanan gitu ya, atau kepada keluarga, dia nggak hitung-hitungan, pokoknya waktunya dia berikan. Atau juga berhubungan dengan waktu yaitu dengan daya kita, tenaga kita, our effort. We give our effort generously. What we can do we give generously, nggak hitung-hitungan gitu. Jadi bisa banyak hal. Nah, hari ini mari saya mau ajak kita boleh belajar untuk kita boleh menjadi pribadi yang murah hati di dalam hubungan kita dengan orang lain, karena ada kuasa di dalam kita bermurah hati terhadap sesama manusia kita, terutama di dalam satu topik, satu isu, yaitu pengampunan. Kadang-kadang ada orang yang bisa mereka generous di dalam harta mereka bisa memberikan apa yang bisa mereka berikan, tetapi apa yang di dalam hati mereka ketika mereka memiliki sebuah sakit hati, kekecewaan terhadap orang lain, belum tentu mereka bisa mengampuni orang lain. Tapi Tuhan mau supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang murah hati di dalam pengampunan. Bahkan saya mau katakan, pengampunan itu seharusnya menjadi sebuah gaya hidup kita sebagai bentuk daripada kasih kita kepada orang lain. Saudara mungkin masih ingat suatu saat murid daripada Tuhan Yesus, murid dari Tuhan Yesus itu bertanya, "Guru, hukum manakah yang paling utama?" Ingat ya. One of Jesus' disciples asked about the greatest commandment. And terus Yesus katakan bahwa hukum yang terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya, kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum itu bergantung semua hukum Taurat. Wah, saudara bayangkan, jadi hukum yang terutama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam iman kita sebagai orang percaya adalah kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi orang lain. Karena dari situlah bergantung semua hukum yang ada. Intinya apa? Bahwa waktu kita mengasihi, kita memberi, kita melakukan sesuatu. Because loving is giving. Mencintai itu, mengasihi itu berarti kita memberi. Saudara bisa melayani tanpa mengasihi, tetapi engkau tidak bisa mengasihi tanpa melayani. Di Indonesia kita punya, banyak orang punya asisten. Tapi saya percaya asisten saudara kalau saudara punya itu atau dari siapa gitu keluarga kita, itu melayani saudara bukan karena dia mengasihi saudara, betul ya? Tapi karena dibayar gitu, karena bekerja. Tapi kita tidak mungkin kalau kita katakan kita mengasihi seseorang, kita mencintai seseorang, tapi kita tidak melayani atau tidak memberikan sesuatu. Itu kasihnya berarti apa ya? Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh sama Pastor Effort kemarin saya sempat sampaikan, saya ikut Zoom tentang misi gitu ya. Ini kasih kita jangan kasih kaleng-kaleng gitu.
Kasih kaleng-kaleng itu kasih yang ya istilah kaleng-kaleng di Indonesia nih bohongan gitu. Oh ini mobilnya mobil kaleng-kaleng nih, apa kaleng-kaleng, pokoknya bohongan lah, bukan KW lagi istilahnya. Nah kasih kita itu jangan kaleng-kaleng. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi manusia, wah itu ada yang salah tuh. Atau kita mengasihi tapi kita tidak memberi, wah itu kasihnya kaleng-kaleng tuh. Tapi kasih itu adalah dibuktikan, diekspresikan dengan kita memberi. Nah, mari kita lihat kitab Lukas pasal yang ke-17. Oke, ini menarik nih. Lukas pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, saya akan fokus kepada ayat yang ke-3, ayat 4, dan ayat yang ke-5. Oke, Lukas pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ke-6. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Di depan ada ayat on the screen, verse 3, 4, and 5. Luke chapter 17. So, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Wah ini tegas juga, jangan sampai kita menjadi pribadi yang seperti itu ya. Kemudian ayat ketiga, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ayat kelima, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara, ini kalau kita pelajari firman Tuhan, ini sebenarnya menarik nih. Jadi diceritakan ayat pertama kedua tentang seseorang yang jangan sampai jadi orang yang jahat yang menyesatkan orang lain. Kemudian berbicara tentang orang yang berdosa 1 kali, kemudian 7 kali. Setelah itu ayat yang kelima keenam itu berbicara tentang iman. Jadi ini apa hubungannya nih? Dan ternyata sebenarnya sangat berhubungan. Nah ini ada bahasa Inggris ya di depan, kita lihat. Di sini dibilang, jadi ceritanya ini adalah sebuah cerita tentang sebuah hubungan yang rusak pasti. Broken relationship, bahwa ada orang yang sin against you, yang berdosa terhadap engkau, kita tegur, rebuke, ayat yang ketiga. Kemudian kalau mereka bertobat, if they repent and then forgive them, ampuni mereka. Nah permasalahannya yang ayat keempat, even if they sin against you 7 times, and it doesn't stop right there, if they sin against you 7 times in a day. Waduh, bisa dibayangkan ya. Ini berdosanya melanggar mengecewakan kita 7 kali dalam 1 hari. And 7 times they come back and then saying, well, I repent. You must forgive them. Saya tiba-tiba tadi lagi khotbah, tiba-tiba kepikiran aja, ini bagaimana mungkin ya orang bisa berdosa 7 kali terhadap orang yang sama gitu. Ini pasti terjadi di dalam suami istri ini kayaknya. Soalnya serumah ya, bener gak? Ya gak? Nggak mungkin kalau Iyo sama Sony gitu kan ketemu juga jarang kan, masa sehari, kecuali lagi jalan-jalan bareng kita nginep di Florida misalnya, ada kemungkinan. Tapi ini bisa jadi nih, ini kayaknya suami istri nih, mungkin ya. Anyway, tapi ya kemungkinannya seperti itu. Tapi intinya bahwa Tuhan bilang kalau ada orang yang berdosa, saudara bisa bayangkan gak? 7 kali dalam 1 hari. Waduh ini udah kebangetan banget, bener gak? Kebangetan sekali. Waduh kalau saudara dikecewakan oleh satu orang, terus dikecewakan yang kedua kali dalam hal yang sama. Waduh kayaknya 1 kali ya udah deh gue ampunin gitu ya. Tapi dalam hati ya jangan dilakukan lagi gitu. Bertobat gitu, berubah. Ini 2 kali, 3 kali, 4 kali, 7 kali dalam 1 hari. Kalau mereka tetap minta maaf datang, ya saya bertobat, ampun saya salah. Kamu harus mengampuni mereka. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ini sebenarnya menarik. Di sini dikatakan ada kata ditulis ada huruf ya, 7. Ada huruf 7. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, untuk kita bisa mengerti yang namanya relational generosity, kemurahan hati di dalam hubungan, di dalam mengampuni, kita perlu mengerti tentang kata 7 ini. Saudara tahu di dalam Alkitab kita bisa melihat
bahwa kata 7 ini dipakai berulang kali atau dalam banyak konteks ya. Dalam banyak ayat, dalam buku-buku yang berbeda. Saya kasih contoh. Di dalam kitab Kejadian, Tuhan itu menciptakan jumlah hari ada 7 ya. Gitu. 6 hari Tuhan menciptakan langit bumi, manusia, kemudian hari ke-7 Tuhan berhenti. Tuhan aja berhenti kerja pada hari ke-7. Katanya di sini saya dengar, iya Pak, cuma orang Indonesia aja yang kerja hari ke-7. Tuhan aja berhenti katanya. Hebat emang. Bukan ngomong loh, don't shoot the messenger, oke? Jangan salibkan saya gitu. So, hari ke-7, 7 hari Tuhan memberikan, menciptakan hari. Kemudian tentang tembok Yeriko. Jadi tembok Yeriko itu jatuh, itu setelah dikelilingi oleh umat Tuhan yang dipimpin oleh 7 priest, 7 imam. Jadi Yosua katakan, oke, 7 imam pimpin di berjalan, kelilingi tembok itu. Kelilingi tembok Yeriko, kelilingi satu kota Yeriko. Dan mereka mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Dengan ada 7 sangkakala, 7 trumpets. Itu ditulis tuh di dalam Alkitab, jelas. Jadi ada 7, 7, 7. Kemudian pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi 7 kali. Dan pada saat sangkakala ditiup, dan mereka bersorak-sorai, rakyat bersorak-sorai, tembok Yeriko runtuh pada akhirnya. Begitu. Dan di sini maksudnya apa? Apakah berarti 7 secara angka gitu. Dalam arti kalau di sini kembali kepada ayat ini, oke, 7 kali nih kamu udah berdosa terhadap saya, sekali lagi nggak ada ampun lagi. Apakah kita bisa berkata seperti itu gitu? Wah, ini ke-8 nih. Pes kamu untuk pes dosa udah habis nih. Udah nggak ada pengampunan lagi. Ke-8 saya boleh marah sekarang dong. Saya boleh tidak mengampuni engkau. Apakah seperti itu? Yang Tuhan maksud itu bukan seperti itu. So bukan berarti hanya sekedar angka 7 berhenti di angka 7 kali. Jadi kita hitung tuh 1 ya, inget ya, gitu 2, 3, 4 sampai 6, 7, nah 8 sekali lagi udah nih saya marah nih dan saya boleh karena kamu udah lewat gitu. Bukan seperti itu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, 7 itu adalah sebuah simbol, is a totality, it's a completion. Sebuah kemaksimalan, intinya bahwa ini udah maksimum sekali, udah yang paling tinggi. Jadi kalau dikatakan kalau saudaramu atau if they sin 7 times against you in a day, jadi itu berarti ada dosa yang benar-benar yang sudah the expression of a capital sin, an unbearable sin, as if seolah-olah it is unforgivable sin. So you just don't deserve forgiveness. Jadi kayaknya kalau udah 7 kali ini sepertinya udah maksimum nih. Jadi yang udah sempurna sekali, seolah-olah seperti itu. Jadi begitu besar dosanya daripada orang yang melakukan dosa 7 kali dalam 1 hari ini. Tapi apa yang Yesus katakan? Gitu. Yesus bilang, you must forgive them. Jadi dosa yang sedemikian besar, dosa yang sedemikian luar biasa, kalaupun ada orang yang melakukan itu, kamu tetap harus mengampuni mereka. Dalam arti kita being generous in giving, forgiving, in releasing forgiveness. Kita bermurah hati dalam memberikan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepada kita. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Saudara lihat di ayat yang kelima, setelah Yesus katakan seperti itu, the apostles said to the Lord, well, increase our faith. Waduh Tuhan, kalau begitu berarti tingkatkan atau tambahkan iman kami Tuhan. Ternyata buat rasul-rasul itu bukan satu hal yang mudah. Sampai mereka akhirnya berkata, wah ini iya bener gak gampang nih. Bener gak? Coba dikecewakan satu orang sekali 2 kali kan udah kayaknya bete-nya, kata orang Jakarta Pak 4-nya dulu ya gitu, kesel banget gitu. Udah kesal sekali, sampai 7 kali, maka dari itu even bahkan rasul-rasul dia minta kepada Tuhan, oke Tuhan, aduh kayaknya ini berat sih, kita perlu iman Tuhan untuk mengampuni orang ini, perlu kekuatan dari Tuhan untuk mengampuni orang yang berdosa udah sampai 7 kali ini. Nah itulah, jadi ada dosa yang luar biasa besar, tetapi di samping itu Tuhan mengajarkan untuk kita boleh bermurah hati di dalam memberikan pengampunan kita kepada orang lain.
bahkan pada orang yang dosanya sangat luar biasa. So, saya percaya bahwa kita perlu menjadi orang yang mudah untuk memberi, mudah untuk mengampuni, dan mudah untuk memberikan pengampunan. Easy to give, easy to forgive, and easy to give forgiveness. Jadi give forgiveness generously. Forgive generously and let forgiveness be a lifestyle. Pengampunan itu harus menjadi sebuah gaya hidup kita sebagai orang percaya. Nah, sekarang saya mau ajak kita boleh lihat satu contoh. Ini cerita menarik ya dalam kitab yang terkenal, yaitu satu pribadi yang bernama Ayub. Ayub. Saudara tahu, saya percaya. Kalau saya tanya, kalau saudara ingat cerita tentang Ayub, apa yang saudara ingat cerita tentang Ayub? What is in your mind when you hear the story of Job, a man named Job? Well, di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama kali di sini bilang begini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wah, there was a man named Job who lived in the land of Uz. He was blameless. Wah, ini orang berarti tidak bisa didapati kesalahan di dalam dirinya. A man of complete integrity. Berarti nggak pernah bohong, nggak pernah nipu, nggak pernah curang, gitu ya, integritas ya. Apa yang dia omong, yang dia katakan, perbuatannya sesuai. Semuanya seperti itu. Complete integrity, upright. He feared God. Udah gitu takut akan Tuhan lagi. Dan menjauhi dosa. Stay away from evil. Ini gak ditulis aja, tapi kita tahu bahwa Ayub juga selain itu dia adalah orang yang sangat kaya. Ya. Jadi waduh udah baik, saleh, cinta Tuhan, menjauhi kejahatan, terus kaya lagi. Wah ini idaman para wanita nih. Itu luar biasa. Seneng semua ini. Wah, pokoknya Alkitab katakan Ayub ini dia bukan orang berdosa. Dia saleh, dia orang yang baik. Nah kemudian kita lihat juga bahwa selain orang yang dicatat sebagai orang yang paling saleh di dunia, di Alkitab mungkin ya. Tapi kita tahu juga Job also was the most miserable person who ever lived on this earth. Dia adalah orang juga yang paling menderita di dalam kehidupannya yang mungkin yang pernah hidup Ayub inilah. Singkat cerita kita tahu Ayub dia kehilangan semuanya. Job lost everything. His possessions, his property, his children, and then later his wife and his friends. Semuanya. Jadi dia menderita secara fisik kehilangan, mental juga dia down begitu ya. Mungkin secara roh juga down. Udah gitu dia kena sakit penyakit. Tapi kita tahu ya bahwa Ayub itu dia kena sakit penyakit dan kehilangan semuanya itu bukan karena dia berdosa. Ya, bukan karena dia berdosa tetapi karena memang iblis kan yang minta sama Tuhan. Nih uji nih. Oh dia kan setia sama Tuhan karena ya memang Tuhan berkati dia. Coba ambil hartanya. Wah, habis hartanya. Masih setia juga. Iblis nggak kurang strategi. Iya Tuhan tapi kan coba ada keluarganya. Kalau diambil keluarganya pasti dia menyangkal Tuhan. Setelahnya dia pasti menjauh dari Tuhan. Ya Tuhan katakan ya oke, asal jangan kamu sentuh nyawanya. Keluarganya, anak-anaknya mati semua. Begitu. Oh tetapi masih juga tidak mengutuki Tuhan. Kemudian iblis bilang lagi ya coba kesehatannya. Intinya diizinkan oleh Tuhan untuk dicobai. Akhirnya dia menderita penyakit yang parah sekali, penyakit kulit yang parah. Sampai dia perlu pecahan mungkin kayak pot gitu, pottery, broken pottery, kayak mungkin ya beling gitu ya untuk menggaruk kulitnya. Karena kayaknya kalau pakai kuku udah nggak mempan lagi. Itu bisa kebayang ya, pernah nggak yang gatal begitu nggak mempan kayaknya, tapi digaruk ya tambah luka begitu. Nah itu Ayub seperti itu tuh. Itu yang dialami oleh Ayub. Nah tapi setelah dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan ini kitab Ayub pasal yang pertama, kedua, ketiga itu diceritakan tentang bagaimana Ayub yang iblis berdiskusi berdiskusi, tapi minta sama Tuhan ya, sampai akhirnya habis. Tetapi kemudian
di pasal yang ketiga, mulai pasal yang ketiga sampai pasal yang ke-31. Ayub itu ada 42 pasal. Pasal 3 sampai 21 itu berarti 28 pasal. 28 chapters. It's the record of Job's relationship with his three friends. Itu tentang percakapan dia istilahnya dengan teman-temannya. Jadi si Ayub ini punya 3 teman dekat nih. Ada 3 teman dekat dan waktu dia menderita seperti itu sudah kehilangan semuanya. Dia sedang menderita karena situasinya, karena apa yang dia alami, sampai bahkan Ayub mengutuki hari lahirnya. Job agonizes over his situation unbearable. Job even cursed the day of his birth. Oh, I wish I'm not in this world gitu ya. Kalau bisa, kalau tahu begini saya nggak lahir aja gitu. And then his friends accused Job that he suffered because of sin. Ini teman-temannya Ayub ini, dia menuduh Ayub bahwa kamu ini menderita, kehilangan semuanya atau Tuhan hukum karena kamu ini berdosa kepada Tuhan. Wah. Kemudian Ayub dia mempertahankan dirinya, dia defend himself that he has not sinned against God, especially that he is punished enough to be punished with that kind of suffering. Nggak layak dong saya nggak berdosa apa-apa. Ayub bilang gitu. Saya nggak berdosa apa-apa sampai masa sih saya harus dihukum seperti ini? Tuhan jahat sekali ya. Jadi Ayub tuh ngomong begitu, teman-temannya ngomong lagi itu. Rame itu 28 pasal, saudara bisa bayangkan conversation-nya seperti itu. Padahal kalau kita tahu, kita kembali kepada ayat yang pertama, pasal yang pertama, bahwa Job was blameless and upright, a man of integrity. Ayub bukan orang yang berdosa, tapi 3 teman ini yang terus berasumsi dan menuduh Ayub. Wah, kamu berdosa, kamu melakukan kesalahan, kamu begini. Jadi saudara bayangkan, Ayub ini dia begitu sakit di dalam hatinya, pasti ya, dikecewakan, ditinggalkan oleh teman-temannya, dia ya dikesampingkan. Yang penting, saya lihat kalau Ayub marah itu satu hal yang sangat wajar ya, karena apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Nah, saudara bisa bayangkan, coba kalau saudara dituduh oleh teman saudara untuk bahwa engkau melakukan satu hal yang tidak engkau lakukan. Coba, wah kayaknya, iya tuh, si itu, terus kita dengernya dari orang lain ya, si itu tuh yang melakukan ini. Marah pasti ya. Padahal tidak seperti itu. Dan ketika Ayub memberikan pembelaannya, malah teman-temannya menuduh lebih lagi. Even harsher, lebih keras lagi, menuduh accuse Job of because he has sinned against God. Berdosa terhadap Tuhan. Nah ini menarik nih, gitu. Tetapi selain kasih Tuhan, kalau kita lihat pada akhirnya di ayat yang di pasal yang terakhir, di pasal yang ke-42 itu diceritakan bagaimana Tuhan merestorasi kehidupan Ayub. Bagaimana Tuhan mengembalikan, memberkati Ayub 2 kali lipat bahkan. Dari kekayaannya, dari keluarganya, diberikan anak-anak yang luar biasa, cantiknya tuh udah paling cantik di seluruh negeri, begitu. Nah, kalau kita belajar mungkin sampai sekarang, yang kita mengerti bisa jadi begini, bahwa oh iya, Ayub itu sampai akhirnya dia tidak mengkhianati Tuhan. Maka pada akhirnya Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Kita mengertinya begitu ya, benar ya. Tapi sebenarnya Ayub pasal 42 itu sedang berbicara tentang yang namanya relational generosity. Bahwa karena Ayub bermurah hati, maka dia diberkati Tuhan. Sederhananya seperti itu. Ayub bermurah hati, dia diberkati Tuhan. Kita lihat ayatnya. Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-10. Nah ini yang menjadi kunci daripada pemulihan kehidupan Ayub. Kunci daripada restorasi Ayub. Firman Tuhan katakan seperti ini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu.
Ini bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya sebenarnya sama. Saya pakai yang di sini yang depan ya. After Job had prayed for his friends, and the Lord restored his fortunes. Jadi bagaimana Tuhan memberkati atau setelah apa Tuhan memberkati kehidupan Ayub? Setelah dia berdoa. Bahasa Indonesianya dikatakan seperti di awal ya. Lalu Tuhan memulihkan Ayub. Oke, Tuhan pulihkan. Kapan Tuhan pulihkan? Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Tuhan pulihkan setelah Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya, untuk teman dekatnya. After Job had prayed for his friends, then God restored his life. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saya boleh tanya, apa yang saudara rasakan ya, kalau ada orang lain yang bikin asumsi terus menuduh engkau gitu. Apa yang kau rasakan kalau engkau dituduh melakukan suatu hal yang tidak engkau lakukan? Oh, itu yang ngambil dia tuh pastor. Wah, saya lihat gitu. Wah, ternyata atau di tempat kerja banyak tuh ya. Kita di sini sayangnya untuk naik tuh seringkali saling menginjak orang lain untuk dapat pandangan dari supervisor kah, kita ngejatuhin orang lain. Nah, kalau kita tidak melakukan itu rasanya gimana? Pasti nggak enak sekali ya. Kita pasti pahit sekali gitu. Kita marah sekali. Dan sebagai manusia itu pasti wajar lah, marah lah. Saya kadang-kadang waktu awal ceritanya saya bertobat itu tahun 1989, saya terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Udah gitu setelah itu saya komitmen di gereja lokal, saya rajin persekutuan, terus melayani Tuhan. Tapi kadang-kadang kan ya sebagai manusia kesel ya. Ini Ronald Politon muda ini ya sekarang ya udah jauh lebih tua. Kadang-kadang kalau dikecewakan orang, kadang-kadang berdoa kepada Tuhan gini. Tuhan, iya oke, saya udah menyerahkan hidup, udah disalib nih. Tapi kadang-kadang kalau dikeselin orang suka berdoa, Tuhan boleh gak ya turun dari salib bentar aja gitu. Ketemu dia sebentar gitu. Pengen ketemu dia sebentar udah gitu balik lagi deh, nanti minta ampun gitu, disalib lagi gitu. Saking keselnya gitu. Dan seringkali keselnya itu kalau bukan apa yang orang lakukan terhadap saya. Kalau orang lakukan terhadap suatu hal yang buruk terhadap saya ya oke, kesel juga. Tapi terlebih kalau orang melakukan sesuatu terhadap orang yang saya sayangi, waduh itu saya lebih kesal lagi, lebih gak tahan lagi tuh biasanya. Saya masih banyak ingat tentang apa yang orang lakukan terhadap misalnya terhadap orang tua saya, mungkin terhadap pacar waktu itu. Wah kayaknya, ini Kristen si Kristen, mumpung gak ada jemaat gitu ya, mumpung gak ada di orang persekutuan, turun dari salib lah bentar gitu. Tapi ternyata saudara dikasih Tuhan, kalau kita belajar dari sini, apa yang dilakukan Ayub, itu Ayub berdoa untuk teman-temannya. Maka dari itu saya mau ajak untuk kita boleh mengerti, mari kita mengerti seberarti apa doa daripada Ayub kepada Tuhan untuk teman-temannya gitu. Jadi di sini pendek mungkin diceritakan, after Job had prayed for his friends, Tuhan berkati setelah Ayub berdoa. Tapi ternyata buat Ayub, berdoa untuk teman-temannya itu bukan satu hal yang mudah. Saudara lihat ya dari tadi latar belakangnya, apa yang dialami oleh Ayub, dihianati, dituduh, asumsi pokoknya dibilang kamu berdosa ya kamu sih. Gitu. Ini kamu mengalami seperti ini ya karena kamu berdosa. Jadi tidak mudah untuk Ayub berdoa buat teman-temannya. Setuju nggak? Kalau saudara nggak setuju mungkin coba. Sekarang engkau pikirkan orang yang paling engkau benci sedunia. Mungkin ada, semoga gak ada. Sekarang kalau diminta berdoa untuk dia, bisa gak? Pastor nyebut namanya aja kayaknya malas. Nginget-nginget aja malas sebenarnya. Nih orangnya kalau perlu saya gak akan ketemu lagi deh. Ya bahkan pastor saya berdoa loh. Atau kalaupun kita berdoa, doanya beda. Itu ada di firman Tuhan. Itu kalau kita berdoa untuk orang yang menjelekan kita, berlaku kesalahan terhadap kita, itu firman Tuhan katakan seperti kita menaruh bara api di kepalanya. Jadi kita berdoa tuh, biar kutukan Tuhan, hukuman Tuhan datang pada orang ini. Gitu. Tuhan yang balas itu, saya nggak mau balas, tapi nyuruh Tuhan balas gitu ya. Kadang gitu, ada firmannya tuh kita naruh bara api itu. Kebayang pasti orang itu menerima sesuatu yang buruk tuh. Atau kadang-kadang kita
gampang menuduh orang lain. Misalnya ada teman kita, misalnya jemaat yang tiba-tiba sakit, tiba-tiba kecelakaan, atau tiba-tiba apalah gitu. Tuh kan, makanya kemarin kan udah saya bilang, ke Kersel, ke gereja, kamu sih gak datang Kersel, gak datang gereja, tuh Tuhan hukum loh. Wah kayaknya gampang banget ya kita ngomong gitu. Seringkali kan gitu tuh, kita terjebak dalam kesombongan pada akhirnya. Terhadap orang-orang yang menyakiti kita dan kita berharap untuk mereka mengalami keburukan. Nah, saya mau ajak kita mengerti bahwa untuk Ayub bisa berdoa buat teman-temannya ini, itu bukan satu hal yang mudah. Ini orang yang mengkhianati Ayub, yang menuduh Ayub, yang bukan hanya ngegosipin tapi langsung di depannya, kamu melakukan kesalahan, kamu berdosa, kamu begini, maka kamu layak untuk menerima semuanya itu, menderita. Padahal jelas Alkitab katakan di Ayub 1 ayat 1 tadi, Ayub tuh blameless, saleh, menjauhi kejahatan. Dan kita tahu bahwa dia menerima semuanya bukan karena dia berdosa. Karena Tuhan izinkan iblis untuk menguji iman dia. Betul ya? Jadi bukan karena berdosa. Nah again, after Job had prayed, then the Lord restored his life, his fortunes, and gave him even twice as much as he had before. Ini berbicara tentang relational generosity. Ayub terlepas apa yang dia alami, dia dengan murah hati, dia memberikan pengampunan. Dia dengan murah hati, dia melepaskan pengampunan dan dia berdoa, memberkati teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Job dia tetap berdoa, dia tetap mengampuni, terlepas daripada apa yang Ayub alami. Dan bahkan Ayub berdoa, ini sebuah bukti dari yang namanya generosity, relational generosity. Hubungan atau pengampunan untuk sebuah hubungan. Wah ini yang Tuhan mau untuk kita hidup di dalamnya, menjadi pribadi yang murah hati di dalam mengampuni orang lain. Di dalam untuk kita bisa memberkati orang lain. Nah, apapun yang kita alami, 7 kali sinned against you, you must forgive them. Intinya apa? Bahwa biar pengampunan itu menjadi gaya hidup kita. Kenapa Tuhan mau kita mempunyai gaya hidup yang mengampuni? Karena kita berhubungan dengan orang. Sedikit banyak dari yang kecil sampai yang besar, ada kemungkinan yang besar kita dikecewakan. Untuk itu hati kita itu harus selalu siap untuk mengampuni orang lain. Dan saudara lihat, ketika Ayub berdoa buat teman-temannya, dia diberkati. Hasilnya yaitu tadi, bahwa Tuhan memulihkan kondisi Ayub. Kemurahan hati itu mengalirkan berkat. Saudara ingat, kayaknya kitab apa ya, Lukas gitu kalau tidak salah, bahwa the world of the generous will become larger and larger. But the world of the stingy will become smaller and smaller. Dunia daripada orang yang murah hati itu akan semakin luas, akan semakin besar. Tapi kalau orang yang pelit, yang menyimpan, yang tidak mau memberikan, itu akan semakin kecil dan semakin kecil. Ayub, waktu dia bermurah hati, generous in forgiveness, dia diberkati luar biasa, semakin besar dunianya, semakin besar. Diberkati bahkan secara fisik semakin luar biasa. Dan dari berkat Tuhan tentu saya percaya dia punya pengaruh yang lebih besar lagi. Bisa menjadi berkat lebih besar lagi. The world of the generous will become larger and larger. But the world of the stingy will become smaller and smaller. Nah saudara yang kasih Tuhan, Ayub ini dia tidak pernah menyerah kepada Tuhan. Dia tidak pernah menyerah di tengah-tengah kepahitan yang ada, penderitaan yang ada. Dia ditinggalkan, dia dihianati, dia sendiri. Dia tidak menaruh imannya kepada pengalaman hidup dia. Dia tidak menaruh imannya terhadap hikmat yang dia miliki sendiri. Enggak pada his own understanding or his friends or his wealth. Dia tidak menaruh imannya kepada satu hal yang fisik atau yang fana. Tetapi dia tetap fokus kepada Tuhan, dia fokus kepada kasih yang daripada Tuhan. Nah di dalam Ayub 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, di sini dikatakan begini, next slide, coba ada di sini saya tulis, oke. Saya bacakan ayat yang kelima ya. Ayat yang kelima dikatakan begini, my ears had heard
of you, but now my eyes have seen you. Ini sebelum ayat yang ke-10 di mana Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Ayub katakan bahwa oke Tuhan, ya dia ini pada akhirnya dia mengakui Tuhan gitu. Oke Tuhan, telingaku itu telah mendengar tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dan mataku, sekarang mataku di situ dibilangnya, mataku melihat. My eyes have seen you. Nah ini bukan mata jasmani nih. Karena Tuhan tidak menampakkan diri kepada Ayub. Tuhan tidak secara fisik menampakkan diri kepada Ayub. Beda dengan yang di cerita yang lain. Karena kalau Tuhan menyatakan diri itu sangat kudus, bahkan tidak bisa melihat biasanya. Tapi ini maksudnya adalah spiritual eyes. Tentang mata rohani atau mungkin lebih sederhana saya bisa sampaikan sebuah pengertian di dalam kehidupan Ayub. Bahwa sekarang aku mengerti akan siapa Tuhanku. Aku bisa melihat Tuhanku itu adalah Tuhan yang seperti apa gitu. Tuhan saya itu adalah Tuhan yang seperti apa. Bahwa ternyata Tuhan saya itu adalah Tuhan yang begitu baik dalam hidup saya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita perlu mengerti bahwa betapa kita diberkati oleh Tuhan kita. Dan kita adalah pribadi-pribadi yang menerima kemurahan hati Tuhan. Kenapa ini menjadi penting? Karena out of grateful heart flows generosity. Engkau tidak bisa menjadi pribadi yang murah hati kalau engkau tidak mengucap syukur di dalam hatimu. Minggu lalu saya sampaikan tentang the attitude of gratitude. The most important thing before we become a generous person, we need to have that kind of the attitude of gratitude. A grateful heart, a thankful heart. Hati yang mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur, maka kita akan murah hati. Nah banyak orang di dalam kehidupannya mereka pelit, mereka tidak mau berbagi, mereka tidak mau bermurah hati. Itu karena mereka tidak mengerti bahwa mereka adalah pribadi yang diberikan kemurahan hati. Pribadi yang menerima kemurahan, yang menerima kasih karunia. Apakah itu mungkin dari orang lain atau dari Tuhan itu sendiri. 1 Petrus pasal yang pertama ayat ke-18 sampai ayat yang ke-19. 1 Peter chapter 1, 18 to 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. So what's the connection here? The Bible says, for you know that you were redeemed. Okay? You were redeemed by the precious blood of Jesus Christ. It's not by silver or gold. Saya pelajari tadi malam, redeem itu artinya apa sih? Ditebus itu artinya seperti apa? Itu artinya kita dibeli kembali, diambil kembali, dimenangkan kembali. To buy back, to get back, to win back, to free from captivity by payment. Dibebaskan dari sebuah penjajahan, dibebaskan daripada sebuah hukuman, dibebaskan dari yang namanya kesalahan, dibebaskan daripada sebuah hutang dengan dibayar oleh sesuatu. Itu yang namanya ditebus, redeem. Siapa yang dulu pernah ngegadein apalah emas atau apa gitu ya. Waktu kuliah itu ada istilahnya tuh saya. Di kita, oh ya, radio kemana? Tiba-tiba nggak ada gitu ya. Oh iya lagi disekolahin. Di sekolahin masih ditaruh di pegadaian akhir bulan gitu. Nanti awal bulan ada kiriman dibayar lagi gitu. Nah itu kayak ditembus tuh. Pak, ya mau nebus radio, bayar berapa dengan bunganya. Nah itu ditembus tuh, ini diambil lagi. Kalau enggak itu kita berhutang. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengerti bahwa sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang harusnya dihukum. Betul ya? Kita adalah orang-orang yang harusnya ditusuk. Orang yang harusnya tergantung di kayu salib. Orang yang seharusnya mati di kayu salib karena dosa dan kesalahan kita. Tetapi karena kasih yang daripada Tuhan, kemurahan Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan, pengorbanan Tuhan, karya keselamatan yang daripada Tuhan, maka kita ditembus, kita diambil, digantikan posisi kita dengan Yesus Kristus.
Jadi kita ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi ada darah yang mahal, yang tercurah dikatakan. Bukan dikatakan dengan menetes, tapi darahnya dicurahkan, poured out for us. Berarti ada kasih Tuhan, God's generosity for us, because He loved us so much that He gave His only begotten Son. So for whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Orang yang percaya kepada Tuhan, menerima keselamatan daripada Tuhan, dia tidak binasa tetapi diselamatkan oleh darah Yesus yang mahal. Nah, satu alasan ini aja. Waktu Thanksgiving ini, kalau kita mengerti betul bahwa kita adalah pribadi yang ditebus dengan darah yang mahal. Kita adalah pribadi yang menerima sebenarnya kemurahan hati Tuhan. Itu diberikan loh. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan dirinya. Kita menerima kemurahan Tuhan, God's generosity. We received God's generosity. Dari situlah kita mengucap syukur. Hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Lord, thank you Lord. You are a great God. Your goodness is running after me. Kebaikan Tuhan itu mengejar kita, tidak pernah berhenti. Bahkan bukan sampai di kayu salib. Dalam kehidupan kita sekarang, seperti tadi kita lihat di 3 ayat pertama, Tuhan itu memberkati kita luar biasa. Abundantly. Luar biasa, melimpah begitu luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang generous. So dari sini, waktu kita tahu, kita mengerti seperti apa yang Ayub katakan. My eyes have seen you. Dia mengerti, dia tahu Tuhan begitu baik. Itulah yang memampukan Ayub pada akhirnya untuk mengampuni teman-temannya, sahabat-sahabatnya. That understanding of God's generosity enable, empower Job to finally forgive and pray for his friends, his best friends. Saudara bisa dapatkan itu, saudara yang kasih Tuhan. Mungkin sekarang engkau kecewa, ada orang-orang yang mengecewakan engkau. Ya ada banyak lah. Atau mungkin juga bisa jadi engkau kecewa terhadap diri sendiri. Ada banyak orang kecewa terhadap diri sendiri loh. I wish saya ada di sana untuk menolong dia, tapi saya nggak ada. Saya nggak bisa apa-apa. Kita mungkin di Amerika dengan kejadian terhadap keluarga gitu bisa jadi seperti itu. Kita tidak bisa memaafkan diri sendiri. Atau kembali kita tidak bisa memaafkan orang lain karena begitu luar biasa sikap mereka, tindakan mereka yang menyakiti kita atau keluarga kita. Tapi Tuhan mau untuk kita menjadi pribadi yang murah hati di dalam pengampunan. Be generous in forgiving others. Because that's God's will in our life. Sadari bahwa kita adalah pribadi yang diberkati luar biasa. Ketika engkau boleh memiliki hati yang mengucap syukur. Di sanalah hati yang mengucap syukur itu mengalirkan sikap, tindakan yang murah hati terhadap orang lain. That's what we call relational generosity. Saudara yang kasih Tuhan, minggu-minggu depan sampai bulan Desember kita akan belajar terus semakin dalam untuk masuk ke dalam momen Natal ya, tentang relational generosity ini, and generosity in so many other expressions, so many other things. But today let's make our commitment before the Lord. Lord, help me. Tolong aku Tuhan supaya aku bisa menjadi pribadi yang bermurah hati. Kita tahu bahwa gak gampang untuk mengampuni orang. Tidak gampang untuk memberkati orang. Berdoa buat orang lain. Tapi itulah kehendak Tuhan. Saudara, kita tidak akan pernah kekurangan kasih. Ada amin. Kalau misalnya ada orang menyakiti kita, butuh 1 liter kasih. Oke, kita kasih. Kemudian menyakiti lagi. Oh kayaknya sekarang butuh 5 liter nih. Karena untuk kedua kali udah double gitu. Atau 2 liter. Aduh kasih deh, ampuni deh. Ketiga kali, keempat kali. Apakah kita akan kekurangan kasih? Kita tidak akan pernah kekurangan kasih. Karena sumber kasih itu, mata air itu ada di dalam hati kita. Yesus yang hidup dalam diri kita. Kalau kita mau, kita bisa. Dengan pertolongan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Kesadaran bahwa kita ada pribadi yang diberkati. Dari sanalah sehingga kita bisa menjadi pribadi yang murah hati terhadap orang lain. Mari kita berdoa. Yesus. Oh, yes, God. Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan.
Engkau yang boleh tolong kami Tuhan. Kami tahu bahwa dalam kehidupan kami ada banyak waktu, ada banyak momen di mana kami dikecewakan oleh orang lain. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh mengambil keputusan, tidak mengikuti emosi kami, tidak mengikuti pemahaman diri kami sendiri, tidak mengikuti logika kami Tuhan, tapi kami boleh taat terhadap firman Tuhan, dan kami boleh melepaskan pengampunan. Kami boleh dengan bermurah hati di dalam hubungan, kami memberkati orang lain. Untuk kami boleh menjadi orang-orang yang menjadi pemulih, pendamai, membawa pesan kedamaian di tengah-tengah komunitas di mana kami berada Tuhan. Bapa, hamba berdoa, Tuhan berkati setiap Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan tolong setiap mereka. Sehingga seperti apa yang Ayub alami, ketika Ayub berdoa, after Job prayed for his friends, then God restored his life. Kami percaya Tuhan, mungkin selama ini ada hal yang menghalangi berkat Tuhan, yaitu diri kami sendiri, di mana kami tidak mengampuni orang lain. Kami tidak mau melepaskan pengampunan buat orang lain. Kami teringat juga Tuhan, seperti diajarkan dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biar berkat Tuhan itu tidak terhambat dalam diri kami dicurahkan, karena kami ternyata tidak mau mengampuni orang lain. Tapi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa sore hari ini Tuhan, ada terobosan di dalam roh setiap jemaat Tuhan, ada pewahyuan, ada pencerahan yang daripada Tuhan dan pertolongan yang daripada Roh Kudus, di mana kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan di sanalah lewat pertolongan Tuhan kami boleh diperlengkapi, kami boleh diberikan kuasa, kami diberikan kekuatan untuk kami boleh mengampuni, untuk kami boleh memberkati, untuk kami boleh berdoa bagi setiap orang yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Pemulihan boleh terjadi Tuhan, ada keluarga yang dipulihkan, ada hubungan yang boleh dipulihkan yang semakin baik. Dan terus pada akhirnya gereja Tuhan boleh mencerminkan gaya hidup surgawi, boleh mencerminkan Yesus yang hidup di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa dimeteraikan firman Tuhan di dalam hati setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Tuhan berkati. Kita bangkit berdiri, mari kita nyanyikan Your goodness is running after us. Ya, kebaikan Tuhan